Apa Ibu? Kenapa Ibu begitu kejam menghancurkan rumah tangga saya? Apa Ibu belum lihat saya cukup menderita? Saya sudah coba bersabar. Menantu baru disanjung, menantu lama dihina. Mulut pedas mertuaku akhirnya kubungkam dengan caraku sendiri. Suamiku pun berlutut menyesal setelah tega memaduku demi ibunya. Nama saya Risa. Di usia 30 tahun, realitas saya terbagi antara aroma adonan kue yang manis dan suara mesin jahit tua yang berderak. Saya tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggiran Jakarta, bersama suami saya, Arya, seorang staf administrasi biasa, dan putri tunggal kami. Kirana. Rumah ini, meski kecil, adalah hasil kerja keras kami. Tapi bagi Ibu Murni, mertua saya, rumah ini hanyalah bukti kegagalan. Risa, tolong bikinkan saya kopi. Jangan terlalu manis, seperti nasibmu. Kalimat itu selalu meluncur dari bibir Ibu Murni setiap kali beliau berkunjung. Hari ini, suasana hati beliau tampaknya sedang buruk, atau mungkin memang selalu buruk saat melihat saya. Saya bergegas ke dapur, menahan napas. Hari ini, saya baru saja menyelesaikan pesanan 50 kue kering lebaran dan menjahit 2 potong gamis pesanan tetangga. Keuntungan yang tidak seberapa, tapi cukup untuk membeli susu Kirana dan membayar listrik bulanan. Saat saya kembali membawa kopi, Ibu Murni sudah duduk di sofa tunggal ruang tamu, diapit oleh Arya yang hanya bisa menunduk, dan Kirana yang sibuk mewarnai di karpet. Coba lihat rumah ini. Ya, Ibu Murni memulai, nadanya tajam. Dindingnya sudah mulai mengelupas, warnanya kusam. Apa engkau tidak malu? Menantu tetangga kita itu baru saja dibelikan mobil baru oleh suaminya. Mereka tinggal di klaster yang ada kolam renangnya. Lah, kamu? Matanya menunjuk ke arah saya dengan sinis. Istrimu ini kerjaannya cuma di dapur dan main benang. Tamatan SMA, tidak punya koneksi, tidak bisa menunjang karier suamimu. Saya mengepalkan tangan di balik celemek. Tuduhan itu sudah seperti mantra harian. Sejak menikah dengan Arya 7 tahun lalu, saya tidak pernah bisa lepas dari bayang-bayang status sosial yang selalu dicari Ibu Murni. Beliau selalu menganggap saya tidak selevel. Bu, Risa juga bantu kok. Usahanya lumayan berjalan. Arya mencoba membela, tetapi suaranya terdengar lemah, hampir seperti bisikan, dan langsung dipotong oleh Ibu Murni. Membantu, uang saku. Kirana saja masih dari gajimu. Ya. Kalau Risa memang sehebat itu, kenapa kita masih tinggal di sini? Kenapa kamu tidak bisa naik jabatan? Kamu tahu kenapa? Karena lingkunganmu, istri harusnya menjadi perhiasan, bukan beban Risa. Perhiasan. Bagi Ibu Murni, saya hanyalah barang yang cacat produksi. Saya menoleh ke sudut kamar, di mana sebuah mesin jahit tua diletakkan di atas meja kayu solid yang lapuk. Itu adalah warisan almarhum ayah saya. Mesin jahit itu dulunya sumber nafkah keluarga kami, sebelum ayah sakit dan usaha konveksinya bangkrut. Setelah ayah meninggal, saya tidak pernah menyentuhnya lagi. Rasanya terlalu menyakitkan, terlalu penuh kenangan akan kegagalan masa lalu. Just hanya mengelusnya, membersihkannya, seolah mesin itu adalah satu-satunya koneksi terakhir saya dengan ayah, yang selalu percaya pada kemampuan saya. Ingat Risa, Ibu Murni melanjutkan. Suaranya kembali membentak, Arya itu anak tunggal. Kamu harusnya bisa lebih ambisius. Jangan cuma menjahit gamis harga 200.000. Kapan kamu bisa beli rumah sendiri? Kapan Arya bisa punya mobil dinas? Kalau begini terus, cucu saya, Kirana, akan selamanya hidup dalam kepingan dinding kontrakan. Kata-kata kepingan dinding kontrakan itu menohok ulu hati saya. Itu bukan hanya hinaan tapi ramalan suram. Saya melirik Kirana. Putri kecil saya menatap saya dengan mata polos, seolah ia mengerti kesedihan yang saya rasakan. Malam harinya, setelah Ibu Murni pulang, keheningan menyelimuti kontrakan. Saya duduk di samping Arya, mencoba mencari dukungan yang selalu saya dambakan. Arya, kenapa Ibu harus bicara seperti itu lagi? Tanya saya pelan. Arya menghela napas panjang. Kamu tahu sendiri, Risa. Ibu memang begitu. Itu bukan salahmu. Tapi kamu diam saja. Kamu membiarkan beliau menginjak-injak martabatku di depanmu. Di depan Kirana. Aku lelah, Risa. Aku lelah ditekan terus-terusan. Gajiku segini-segini saja. Aku harus berbuat apa lagi? Kalau aku membantah, Ibu akan sakit. Dan aku akan dituduh anak durhaka. Biar saja, Risa. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tentu saja itu mudah diucapkan, pikir saya. Rasa sakit itu tidak pernah masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Rasa sakit itu mengendap, mengeras, menjadi kerak di hati saya. Arya memang suami yang baik, tidak pernah kasar secara fisik, tapi kelemahannya, ketundukannya pada Ibu Murni,
adalah siksaan mental yang paling kejam. Saya bangkit, berjalan ke sudut kamar, dan menatap mesin jahit tua ayah. Ayah selalu bilang, selama kamu punya benang dan jarum, kamu punya cara untuk menjahit nasibmu sendiri. Risa, jangan biarkan orang lain yang menentukan motifmu. Malam itu, di tengah keheningan dan aroma debu kamar, saya hanya bisa berharap ada jalan keluar dari belitan benang-benang hinaan ini. Saya tidak tahu bagaimana, tapi saya berjanji pada diri sendiri dan pada mesin tua itu bahwa saya tidak akan selamanya menjadi kain sisa. Tekanan Ibu Murni, sayangnya, baru saja dimulai. Dan benang-benang pengkhianatan yang akan merobek hidup saya sedang ditenun secara diam-diam. 6 bulan berlalu sejak kunjungan terakhir Ibu Murni, tetapi tekanan tidak pernah benar-benar hilang. Itu bersembunyi di setiap panggilan telepon, setiap sindiran samar Arya, dan setiap pandangan meremehkan dari Ibu Murni saat kami berkumpul di acara keluarga. Saya semakin giat menjahit dan membuat kue, berusaha menumpuk tabungan agar kami bisa pindah dari kontrakan ini. Saya ingin membuktikan terutama pada Kirana bahwa kami tidak selamanya harus hidup dalam bayang-bayang hinaan. Namun, alih-alih dukungan, yang saya rasakan hanyalah jarak yang kian lebar dari Arya. Dia mulai sering pulang larut, beralasan lembur di kantor, padahal selama ini jam kerjanya teratur. Matanya sering menerawang. Dan jika saya bertanya tentang hari-harinya, dia hanya menjawab singkat. Puncaknya terjadi saat acara syukuran Ibu Murni. Beliau mengundang seorang wanita bernama Santi, yang diperkenalkan dengan kebanggaan berlebihan. Risa, ini Santi, putri tunggal Bapak Wiratama, pengusaha properti di Bandung. Santi, ini Risa, istri Arya, cuman ibu rumah tangga biasa. Perkenalan Ibu Murni syarat dengan penekanan kata cuma. Santi, seorang wanita berkulit cerah dengan penampilan serba branded, tersenyum sopan, tapi matanya memindai saya dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan penilaian yang jelas. Dia tidak menunjukkan ketertarikan pada saya, melainkan langsung fokus pada Arya, membahas tentang proyek-proyek besar dan jaringan bisnis yang sayang sekali jika Arya tidak manfaatkan. Seketika, saya merasa was-was. Suasana hati Arya segera berubah cerah di dekat Santi. Dia mendengarkan Santi dengan antusias yang tidak pernah saya lihat lagi selama berbulan-bulan. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, Ibu Murni meningkatkan serangannya. Kali ini, beliau menggunakan Santi sebagai senjata pamungkas. Santi itu cocok untuk menunjang kariermu. Ya, dia punya koneksi kemana-mana. Orang tuanya bisa membawamu masuk ke lingkaran elit. Kamu tidak akan selamanya jadi staf administrasi biasa. Desak Ibu Murni melalui telepon yang saya dengar samar-samar dari balik pintu. Saya tahu Ibu Murni sedang menenun jebakan status dan harta. Dan Arya, yang hatinya sudah goyah karena kelelahan ditekan, perlahan-lahan tertarik pada janji palsu yang ditawarkan Santi. Suatu malam, sekitar pukul 11, Arya pulang dengan wajah gelisah. Dia langsung ke kamar mandi. Ponselnya tertinggal di atas meja. Saya tidak pernah punya kebiasaan memeriksa ponsel Arya. Itu adalah batasan yang selalu saya hormati. Tetapi malam itu, rasa cemas saya begitu besar hingga saya tidak bisa menahan diri. Saya mengambil ponsel itu, jantung saya berdetak kencang, menembus gendang telinga. Di layar ada notifikasi dari aplikasi pesan. Bukan dari Santi, tapi dari sebuah vendor catering dengan subjek konfirmasi menu prasmanan akad nikah Arya and Santi. Tangan saya gemetar. Rasa sakit itu bukan lagi kerikil, tapi palu godam. Saya membuka pesan itu, lalu mencari kontak Santi. Di sana, ada rangkaian pesan yang membuat lutut saya lemas. Mereka membahas tanggal pernikahan, lokasi, dan yang paling menghancurkan, sebuah dokumen digital berisi perjanjian pranikah. Saya membaca cepat isinya. Arya diwajibkan memberikan tunjangan yang besar kepada Santi, dan yang paling ironis, ada klausul yang menyebutkan bahwa setelah pernikahan kedua, Arya harus memindahkan tempat tinggal Risa dan Kirana ke aset properti yang lebih kecil yang akan ditentukan kemudian. Bukan hanya pengkhianatan emosional, ini adalah penghinaan yang terencana, disetujui, dan dilegalkan. Saat Arya keluar dari kamar mandi, saya sudah berdiri di tengah ruangan, memegang ponselnya seolah itu adalah bom waktu yang baru meledak di tangan saya. Arya, jelaskan ini. Suara saya serak, hampir tidak dikenali. Wajah Arya langsung pucat pasi. Dia mencoba merebut ponsel itu, tapi saya mundur. Risa, dengarkan aku. Aku bisa jelasan apa? Catering? Tanggal akad?
Atau perjanjian yang memaksa aku dan Kirana pindah ke gudang bekas? Saya tidak berteriak, tapi suara saya dingin dan menusuk. Air mata saya sudah mengering, digantikan oleh rasa marah yang membakar. Arya akhirnya menyerah. Dia duduk di sofa, menyembunyikan wajahnya di tangan. Ini semua karena tekanan Ibu Risa. Aku lelah. Semua orang menuntutku untuk sukses, untuk kaya. Santi dan keluarganya menjanjikan jalur instan. Aku bisa mendapatkan posisi di perusahaan ayahnya. Aku bisa membiayai sekolah. Kirana yang lebih baik? Dengan menumbalkan martabatku? Dengan mengkhianati kita? Sejak kapan kesuksesan harus dibeli dengan poligami, Arya? Dan kenapa kamu harus berjanji memindahkan kami seperti barang sisa? Aku tidak bermaksud begitu. Aku ingin hidup yang lebih tenang. Aku ingin status. Kamu tidak mengerti. Dia mengangkat wajahnya, terlihat putus asa, tetapi mata itu tidak menunjukkan penyesalan sejati. Yang ada hanyalah kelelahan dan ketamakan yang terselubung. Saya melempar ponselnya ke sofa. Aku mengerti, Arya. Aku sangat mengerti. Kamu lelah dengan tekanan dan memilih jalan pengecut. Kamu memilih status palsu daripada rumah yang nyata. Saya berjalan mundur, menjauhi dia. Pikiran saya langsung tertuju pada Kirana yang tidur pulas. Saya harus melindunginya. Pernikahanmu itu akan tetap terjadi. Aku tidak akan mengemis cinta atau kasihan. Tapi ingat ini, Arya. Hari ini, kamu tidak hanya mengkhianati istrimu. Kamu sudah menandatangani perjanjian dengan iblis untuk menukar ketenangan hidupmu dengan ilusi harta. Saya menoleh ke sudut kamar, menatap mesin jahit tua ayah dalam remang-remang lampu tidur. Saya tidak menangis. Rasa sakit itu sudah terlalu dalam untuk diubah menjadi air mata. Malam itu, benang-benang pengkhianatan itu selesai ditenun, dan saya tahu hidup saya baru saja dirobek menjadi dua. Dan untuk pertama kalinya, saya merasa harus segera mencari jarum baru untuk menjahit kembali takdir saya sendiri. Perjanjian pranikah itu menjadi kenyataan dalam waktu 2 bulan. Pernikahan Arya dan Santi berlangsung sederhana, namun nuansa status sosial yang ingin Ibu Murni pamerkan sangat terasa. Setelah akad nikah, mimpi buruk saya dimulai. Sesuai dengan klausul perjanjian yang kejam itu, saya dan Kirana dipindahkan. Bukan ke properti lain, melainkan ke kamar belakang kontrakan yang sebelumnya berfungsi sebagai gudang penyimpanan barang bekas dan alat kebersihan. Kamar ini cukup luas, Risa. Lagi pula kamu kan sekarang tidak punya hak penuh di rumah ini, kata Ibu Murni, dengan wajah datar saat melihat kami memindahkan barang-barang. Arya, seperti biasa, hanya berdiri di ambang pintu, menghindari tatapan saya dan Kirana. Kamar gudang itu sempit, pengap, dan berbau apek. Namun saya hanya fokus pada satu hal, mesin jahit tua ayah. Mesin itu saya letakkan di sudut yang paling terang. Ia menjadi satu-satunya benda di ruangan itu yang terasa membawa martabat. Sejak saat itu, hidup kami berubah menjadi siksaan mental. Santi mengambil alih peran ratu di rumah. Dia malas, tidak pernah menyentuh pekerjaan rumah tangga, dan menghabiskan sebagian besar waktu di sofa sambil scrolling media sosial, selalu mengenakan pakaian baru, serba mahal. Hinaan Santi lebih menusuk daripada Ibu Murni. Ibu Murni menyerang status saya, tetapi Santi menyerang pribadi saya dan Kirana. Kirana, kenapa bajumu ini lusuh sekali? Bukannya papamu sekarang punya istri yang modis? Jangan-jangan ibumu ini memang pelit ya? Cuma bisa menjahit baju murah, ujar Santi suatu pagi di depan Kirana. Tante Santi, baju ini nyaman. Mama yang buat, Kirana membalas dengan polos. Tapi saya melihat matanya berkaca-kaca. Puncak penderitaan itu datang 2 minggu kemudian. Kami diundang ke acara ulang tahun teman kantor Arya. Santi memaksa kami datang, seolah ingin memamerkan kemenangannya. Di tengah keramaian, Santi melihat noda kecil di rok Kirana yang terkena es krim. Ya ampun Kirana, kamu jorok sekali. Rok murah saja sudah ternoda. Coba lihat anak-anak lain, bajunya bersih semua. Memalukan papamu saja. Dasar anak orang yang tidak tahu kelas. Bentak Santi, suaranya keras, membuat beberapa pasang mata menoleh ke arah kami. Kirana, yang selama ini saya ajari untuk kuat, tidak bisa menahan lagi. Dia menangis terseduh-seduh, berlari menjauh, dan bersembunyi di balik pilar. Saya menyusulnya, memeluknya erat-erat. Mama, aku benci rumah itu. Aku benci dihina terus. Aku benci di sini. Isak Kirana di bahu saya. Kata-kata benci rumah itu menghantam saya seperti tamparan keras. Selama ini saya hanya memikirkan diri sendiri, rasa sakit saya, pengkhianatan Arya. Tapi saya lupa, luka yang ditorehkan pada anak saya jauh lebih dalam dan berbahaya. Malam itu, di kamar gudang yang sunyi,
Saya membuat keputusan. Cukup. Saya tidak bisa lagi bergantung pada Arya. Statusnya yang palsu, rumahnya yang penuh racun, tidak layak untuk masa depan Kirana. Saya menatap mesin jahit ayah. Saya harus menjualnya, pikir saya, untuk modal awal memulai hidup baru. Saya mulai membersihkan mesin tua itu, mengelap debu dan karat yang menempel. Saat saya mengencangkan engsel meja, tangan saya menyentuh sesuatu yang longgar, di bagian laci kecil yang tersembunyi. Saya menarik laci itu perlahan. Di dalamnya terlipat rapi beberapa lembar kertas lusuh, desain busana muslim vintage yang belum selesai, dan sebuah surat wasiat singkat. Saya membuka surat ayah dengan tangan gemetar. Nak Risa, ya jika kamu tidak membaca ini berarti kamu sudah sangat terdesak. Mesin jahit ini bukan hanya warisan. Di dalamnya ada jiwaku. Desain-desain ini adalah purwarupa koleksi yang akan kubuat. Dulu aku gagal karena ditipu rekan bisnis. Jangan ulangi kesalahan ayah. Ambil desain ini, modifikasi, dan ciptakan brand sendiri. Itu adalah modal intelektualmu. Jangan jual mesin ini, Risa. Mesin ini akan menjadi saksi kebangkitanmu. Seketika, air mata saya tumpah. Bukan karena kesedihan, melainkan karena harapan yang baru ditemukan. Ini adalah jawaban, ini adalah modal yang saya butuhkan, dan ini adalah amanah. Misteri terpecahkan. Ayah tidak hanya mewariskan mesin, tetapi juga cetak biru untuk masa depan. Saat itu juga Risa yang lama, Risa yang penuh pengorbanan dan penundukan diri, mati. Yang lahir adalah Risa yang bertekad membangun Kirana Modest Wear, sebuah nama yang lahir dari air mata dan janji kepada putri saya. Saya tidak akan lagi menjahit untuk menyambung hidup. Saya akan menjahit untuk membangun martabat. Mulai detik ini, benang-benang itu akan saya gunakan untuk merajut kemerdekaan. Malam itu, di kamar gudang, saya memeluk desain ayah dan mesin jahit tua itu, merasakan gelombang kekuatan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Rasa sakit dari hinaan Santi dan Ibu Murni, serta pengkhianatan Arya, kini berubah menjadi bahan bakar yang membakar habis keraguan saya. Saya memutuskan untuk tidak menjual, tetapi mewujudkan warisan ayah. Saya menghabiskan malam-malam tanpa tidur, memodifikasi desain-desain vintage itu dengan tren busana muslim modern. Saya memberi sentuhan etnik, kain yang nyaman, dan potongan yang elegan. Saya memutuskan nama brand itu, Kirana Modest Wear, KMW. Kirana, putri saya, adalah alasan dan inspirasi utama saya. Modal awal saya sangat minim. Saya menggunakan tabungan hasil menjual kue dan menjahit pesanan kecil. Saya memulainya secara daring. Saya memotret produk saya sendiri dengan latar belakang dinding kamar gudang yang sudah saya tutupi dengan kain backdrop sederhana. Saya menggunakan ponsel pintar saya untuk membuat konten, menceritakan filosofi di balik setiap jahitan, dan terutama menyoroti kisah Kirana sebagai inspirasi saya. Reaksi awal sungguh mengejutkan. Dalam seminggu, desain gamis pertama saya, yang dinamai Elegance Risa, ludes terjual. Testimoni berdatangan. Mereka menyukai desainnya yang unik, klasik tetapi fresh. Media sosial KMW meledak, saya bekerja gila-gilaan. Pagi membuat kue untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Sore hingga dini hari menjahit dan mengemas pesanan. Saya bahkan menyewa 2 penjahit lepas dari kenalan lama ayah untuk membantu saya memenuhi permintaan yang membanjir. Kantor KMW adalah kamar gudang sempit itu, dan mesin jahit tua ayah adalah jantungnya. Sementara itu, ironisnya kehidupan di ruang depan kontrakan kian memburuk. Kehadiran Santi tidak membawa status, melainkan kekacauan finansial. Saya sering mendengar pertengkaran hebat antara Arya dan Santi. Uang habis lagi? Bukankah gajimu baru cair, Arya? Aku butuh tas baru. Masa aku harus datang ke acara kantor ayah dengan tas yang sama? Teriak Santi suatu sore. Arya terdengar frustrasi. Santi, aku harus membayar tagihan kartu kreditmu. Gajiku tidak sebanyak itu. Aku sudah mengambil pinjaman bank. Kamu tidak tahu diri. Kehidupan mewah yang dijanjikan Santi ternyata hanya ilusi. Dia terbiasa menghambur-hamburkan uang, dan koneksi ayahnya tidak pernah ia gunakan untuk memajukan karier Arya, melainkan hanya untuk mengakses acara-acara sosial mewah. Arya, yang mendambakan status, kini terjerat dalam gaya hidup Santi yang boros. Saya tersenyum pahit di balik dinding gudang. Benar kata saya, Arya menukar ketenangan hidup dengan ilusi harta. Kebangkitan KMW tidak terelakkan. Dalam 6 bulan, saya berhasil menembus pasar nasional. Toko-toko busana muslim besar mulai melirik produk saya. Saya diundang ke pameran-pameran UMKM ternama. Kisah Risa, ibu rumah tangga yang bangkit dari keterpurukan dengan modal mesin jahit warisan, menjadi viral.
Saya diakui sebagai tokoh UMKM inspiratif oleh sebuah majalah ekonomi terkemuka. Uang mulai mengalir deras. Saya tidak lagi hanya menjahit. Saya mengelola bisnis, bernegosiasi, dan merancang strategi. Namun, yang paling penting, setiap rupiah yang saya dapatkan saya tabung. Tujuan saya jelas, membeli rumah yang layak, tempat Kirana bisa tumbuh tanpa mendengar hinaan. Suatu sore, saat saya sedang melakukan video call dengan klien dari Malaysia, Ibu Murni datang ke kamar gudang. Beliau terkejut melihat tim kecil saya bekerja dengan rapi. "Risa, ini apa yang terjadi?" tanyanya. Suaranya dipenuhi kebingungan, bukan amarah. Saya meletakkan telepon, menatapnya dengan tenang. "Ini kantor saya, Bu. Kirana Modestwear. Kami baru saja menerima pesanan dari Bandung." Omong-omong, Kirana sudah saya daftarkan ke sekolah internasional di dekat sana. Saya juga sedang mengurus pembelian rumah. Ibu Murni terdiam, lidahnya keluh. Beliau melihat papan tulis kecil di dinding yang memuat target penjualan KMW untuk kuartal berikutnya, angka-angka yang jauh melampaui gaji bulanan Arya. Kamu beli rumah? Bagaimana bisa?" "Dengan cara yang tidak pernah Ibu hargai." "Dengan tangan saya sendiri, Bu. Dengan menjahit gamis harga 200.000, jawab saya. Tersenyum tipis. Mengutip hinaannya, Ibu Murni melangkah mundur. Wajahnya memerah, tetapi beliau tidak bisa berkata apa-apa. Harta dan status yang selalu ia puja-puja kini dicapai oleh orang yang paling ia remehkan, dan yang lebih menyakitkan baginya, itu dicapai di sudut gudang kontrakan miliknya. Kemenangan ini belum sempurna, tapi saya sudah mendapatkan kembali martabat saya. Dan itu jauh lebih berharga daripada semua kekayaan palsu Santi. 3 bulan setelah insiden Ibu Murni mendatangi kantor KMW, roda kehidupan berputar sangat cepat. Saya berhasil membeli rumah baru, sebuah townhouse kecil yang nyaman dengan studio jahit yang luas untuk Kirana Modestwear. Kami pindah dengan perasaan lega yang tak terlukiskan. Kirana memeluk saya erat di pintu masuk. "Ini rumah kita, Ma. Tidak ada yang akan menghina kita di sini." Kemenangan batin itu sangat manis. Di saat yang sama, undangan penting datang. Saya diundang menjadi pembicara utama dalam acara gala dinner Asosiasi Pengusaha Muda Nasional, APMN. Tema acara itu adalah kisah inspiratif UMKM yang mengguncang pasar. Saya tahu acara itu akan dihadiri oleh banyak tokoh penting, termasuk mungkin beberapa kerabat dan kenalan keluarga Arya. Saat sedang mempersiapkan materi presentasi, sebuah telepon dari kenalan lama ayah Pak Hendy tiba. Beliau adalah orang yang dulu pernah bekerja sama dengan almarhum ayah saya di bidang konveksi. "Risa, saya dengar kamu sukses besar." "Saya bangga," ujarnya. "Omong-omong, saya dengar kamu sempat serumah dengan Santi, si istri barunya Arya itu." "Ya, Pak. Sebentar," jawab saya singkat. Pak Hendy menghela napas. "Risa, saya harus memberitahu kamu sesuatu. Saya kenal ayah Santi. Dia itu bukan pengusaha properti besar. Dia punya masalah keuangan yang serius. Santi itu, dia bukan putri konglomerat. Dia hanyalah gimmick yang dipersiapkan ayahnya untuk mencari celah, koneksi, atau bahkan utang. Dulu dia mencoba mendekati kolega saya, tapi gagal. Arya dan Ibu Murni itu hanya korban keserakahan mereka sendiri. Mereka mencari status, tapi ditipu oleh janji status palsu. Plot twist terungkap. Informasi itu sungguh mematikan. Jadi, status yang dibela mati-matian oleh Arya, yang membuat ia mengkhianati saya adalah sebuah kebohongan. Ibu Murni telah mempertaruhkan martabat anaknya demi ilusi. Saya memegang informasi ini sebagai kartu as malam gala dinner APMN tiba. Saya mengenakan salah satu koleksi premium KMW, gaun hitam elegan yang membuat saya terlihat berwibawa dan percaya diri. Saya tiba di lokasi, dan di sana, di salah satu meja bundar, duduk Ibu Murni, Arya, dan Santi. Wajah mereka terlihat tegang dan tidak nyaman. Jauh dari aura kemewahan yang dulu mereka pamerkan, Arya tampak kuyu, Santi terlihat frustrasi. Saya berjalan melewati mereka, mata kami bertemu. Arya terkejut melihat transformasi saya. Santi mendengus, mencoba menyembunyikan rasa iri dan cemburu yang jelas terlihat. Ibu Murni hanya bisa menatap saya tanpa kata. Saya naik ke panggung. Presentasi saya tentang Kirana Modestwear berjalan sukses besar. Para tamu bertepuk tangan meriah. Setelah sesi tanya jawab, Master of Ceremony, MC, meminta saya menyampaikan kata penutup sebagai inspirasi. Saya mengambil mikrofon, menatap lurus ke arah meja di mana Arya, Santi, dan Ibu Murni duduk. "Terima kasih atas apresiasi Anda semua," saya memulai. Suara saya tenang tapi penuh otoritas. "Saya ingin menutup malam ini dengan sebuah pelajaran sederhana.
yang saya dapatkan dari rasa sakit yang paling dalam. Saya menarik napas. Beberapa waktu lalu, ada orang-orang yang meragukan saya. Mereka meremehkan latar belakang saya. Mereka menghina rumah sederhana saya. Mereka bahkan dengan tega menjual martabat saya dan putri saya demi sebuah janji status sosial, demi sebuah ilusi kemewahan. Saya jeda, dan di ruangan yang luas itu, keheningan mencekam. Saya tahu semua mata tertuju pada saya, dan sebagian besar sudah mengerti kemana arah pembicaraan ini. Mereka mengira saya hanya bisa menumpang. Mereka mengira saya membutuhkan pengakuan. Malam ini saya berdiri di panggung ini, bukan untuk menuntut permintaan maaf, kata saya, menatap tajam ke arah Santi. Tetapi untuk memberitahu Anda semua, harta dan status tidak bisa menjamin kebahagiaan, apalagi menjamin kualitas diri. Jika Anda mencari koneksi dan status dengan cara mengkhianati dan merendahkan orang lain, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa selain kebohongan. Dan bagi mereka yang telah menorehkan luka pada saya, lanjut saya, kini pandangan saya tertuju pada Ibu Murni dan Arya. Saya berterima kasih, karena luka itu adalah modal terbaik saya. Saya tidak butuh pengakuan Anda. Saya sudah membuktikan bahwa saya bisa menciptakan panggung sendiri. Saya sudah membeli kedamaian saya dengan keringat, bukan dengan janji palsu. Konfrontasi puncak. Di bagian akhir pidato saya mengumumkan, dan hari ini, di hadapan Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengumumkan bahwa saya telah mengajukan gugatan cerai secara resmi. Saya telah membeli kedamaian dan masa depan yang utuh bagi putri saya. Saya meletakkan mikrofon dengan lembut, mengambil tas saya dan beranjak. Saya tidak butuh tepuk tangan. Saya sudah meraih martabat yang tidak bisa dibeli dengan harga berapapun. Saya meninggalkan mereka dengan penyesalan dan kenyataan pahit bahwa mereka telah membuang berlian demi sepotong kaca buram. Saya keluar dari ballroom itu, merasakan kemerdekaan sejati untuk pertama kalinya. 6 bulan telah berlalu sejak malam di mana saya mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu di panggung kehormatan APMN. Gugatan cerai saya diproses dengan lancar. Arya tidak melawan. Dia tidak punya daya untuk menolak, apalagi setelah kebenaran tentang Santi dan masalah keuangannya mulai terkuak di lingkungan mereka. Hidup saya kini berpusat pada Kirana dan Kirana Modestwear KMW. Kami tinggal di townhouse baru kami yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk dan racun keluarga Arya. KMW telah berkembang pesat. Kami tidak lagi beroperasi dari gudang. Kami memiliki butik utama, dan produk-produk kami kini merambah pasar regional di Asia Tenggara. Saya sering bepergian untuk pameran dagang dan networking, dihormati sebagai pengusaha wanita yang inspiratif dan berintegritas. Saya mendengar kabar dari kenalan-kenalan lama, meskipun saya tidak pernah mencari tahu. Kisah Arya dan Santi berakhir seperti yang sudah saya ramalkan. Santi, yang hanya tertarik pada status dan kekayaan, segera meninggalkan Arya setelah ia menyadari bahwa Arya tidak memiliki koneksi finansial yang dijanjikan Ibu Murni, melainkan hanya hutang yang menumpuk. Keluarga Santi ternyata benar-benar bermasalah, dan Arya, alih-alih mendapatkan koneksi, justru ditinggalkan dengan beban utang Santi. Ia hanya menjadi alat yang dibuang setelah tidak lagi berguna. Ibu Murni pun merasakan dampaknya. Setelah kebenaran terungkap dan setelah pidato saya yang disebarkan luas di media sosial, beliau dikucilkan. Teman-teman sosialitanya menjauh, malu bergaul dengan orang yang telah menipu anaknya sendiri demi status palsu. Beliau hidup dalam kesunyian yang ironis di tengah ambisinya, Arya. Ia kini tinggal sendirian di rumah kontrakan yang lebih kecil, setelah gagal mempertahankan kontrakan lama. Ia kembali menjadi staf administrasi dengan gaji pas-pasan, dihantui penyesalan yang sunyi. Suatu malam, saya tidak sengaja melihat tayangan wawancara saya di televisi nasional. Dalam wawancara itu, saya berbicara tentang integritas, martabat, dan peran luka masa lalu. Bagi saya, kata saya di layar kaca, dengan senyum tenang, kemenangan sejati bukanlah balas dendam. Saya tidak pernah ingin Arya, Santi, atau Ibu Murni jatuh. Kemenangan sejati adalah ketika kita mampu menciptakan kedamaian dan masa depan yang utuh bagi diri sendiri dan anak kita, di mana luka masa lalu hanya menjadi pondasi, bukan rantai yang membelenggu. Di rumah kecil Arya, saya yakin ia menontonnya. Ia pasti menyadari betapa ia telah membuang berlian, seorang istri yang setia, pekerja keras, dan tangguh demi ambisi palsu. Hari ini adalah hari peluncuran koleksi terbaru KMW. Saya berdiri di samping Kirana di butik baru kami. Kirana, yang kini tumbuh menjadi gadis periang dan penuh percaya diri, membantu saya menyambut tamu. Mama,
Mesin jahit ayah kita pajang di tengah butik saja ya, Ma. Pinta Kirana dengan mata berbinar. Saya tersenyum. Mesin jahit tua itu, warisan berharga dari ayah, kini menjadi pajangan utama di butik mewah kami. Sebuah simbol dari mana kami berasal, dan betapa jauh kami telah melangkah. Saya memeluk Kirana erat-erat. Saya tidak lagi mencari pengakuan dari siapapun. Saya tidak lagi menoleh ke masa lalu. Saya memiliki Kirana, saya memiliki KMW. Dan yang paling penting, saya memiliki diri saya yang utuh. Di tengah gemerlap lampu butik, di antara tawa Kirana dan suara decak kagum pelanggan, saya menyadari, kemenangan saya bukanlah tentang harta yang kini saya miliki, melainkan tentang martabat diri yang berhasil saya rebut kembali. Saya telah berhasil menjahit nasib saya sendiri, menjadi motif yang indah, utuh, dan kuat. Dan itulah adalah akhir cerita yang paling membahagiakan.